Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cahayanya memantul. Apa nih? Saya gini aja. Bismillah, alhamdulillah, namadu wa nasta'in wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Kita bersyukur ya bersama pada kesempatan sore ini kita bisa ketemu kembali di ruang perkuliahan kita, dan menjadi menarik karena ini setelah UTS. Nanti biasanya setelah UTS itu rasanya nggak lama gitu, tiba-tiba terus UAS dan berganti semester. Ya, berganti semester. Lalu yang kedua, ini sudah mulai musim hujan, mulai musim produksi ya, produksi tanam ya, Punalibasul lakum ya, termasuk produksi yang ya kayak Mas Muhsinun ini kan wajah-wajah produktif lah kayaknya insya Allah. Apalagi Mas Rifan ya. Ketiga tentu kita merasa senang karena kabarnya mah insya Allah ya semester depan sudah bisa tatap muka. Di beberapa kuliah sekarang sudah mulai tatap muka, dan insya Allah saya besok ke kampus juga. Iya, Mbak Sylvia nggak nanya ya? Oh ya, nggak nanya. Informasi aja ya. Baik, saya sapa dulu Mbak Nurul Maghfirah. Assalamualaikum. Ya, ada Mbak Nita ya, Mbak Nita, Mbak Izzatul, Mbak Suranti, Mbak Mas Angger atau Mbak Angger? Mbak Angger ya, Angger ini. Arju ya, Arju Ayashifiana. Wah, udah hampir setengah semester masih kesulitan nih. Ayashifiana, alright. Good. Devi, Mbak Devi ini foto asli atau memang setting ya fotonya? Ya kayak sedang menyimak begitu ya, look ya, oke. Itu Mas Ulin ya, Mas David, Mbak Salsafara, Mas Noverul Izzati ya, tentu yang sudah terlihat di kamera, Mas Rifan, Mbak Sylvia, Mas Sinun, Mas Dimas ya, Mas Syirojudin, Amalda, oh ya, soalnya Amalda Khairun Nisa, iya ya, itu rambut apa kerudung Mbak Amalda? Oh ya, maaf, tak kirain rambut ya. Karena di tempat gelap ya, tak pikir ini Amalda wedok orang nganggo kerudung nah ya. Atau Mas Musinon ini kan mang rambutnya habis hair bonding ya toh. Jadi panjang mengurai gitu. Baik, tak bijak kalau berpanjang kalam di dalam permulaan ini ya. Tapi yang jelas saya ucapkan selamat sudah masuk paruh semester. Insya Allah untuk yang separuh semester ini teman-teman yang resum nanti tetap diapresiasi dengan kombinasi kehadiran setidaknya harus tuntas ya, biasalah 75% itu di kampus manapun begitu, mau di Indonesia ataupun di luar rata-rata 75% itu menjadi syarat untuk bisa UTS, dan karena itu tolong dijaga. Lalu kehadiran keaktifan itu 10% dan 30%-nya nanti kita apresiasi dengan tugas ya, tugasnya teman-teman biar mudah yang seperti kemarin enggak apa-apa, jadi resumnya nanti pas ke UTS ada 3 begitu, itu di resum nanti menjadi tugas akhir, itu nilainya 30%, dan nanti di UAS-nya karena sudah ada tugas akhir biasanya kita tidak terlalu membebani dengan banyak soal begitu. Cukup 5 atau 3 Mas Randy kira-kira menurut jenengan? Kalau Mas Zainal sih kayaknya dari wajahnya terlalu kecil Pak, ya 7 lah gitu ya. Oh enggak, kalau Mbak Dewi misalnya menyarankan ya 3 atau 4 ya nanti saya bisa akomodasi ya. Oke. Ya soalnya kira-kira disitulah ya, nanti lihat perkembangannya antara 3 sampai 4 lah ya. Enggak usah lebih dari 5 nanti terlalu panjang ya, kayak rambutnya Mas Muhsin nanti. Iya, saya tuh sebenarnya rambutnya panjang Mas Musin, cuma karena ketutup kopi ya jadi nggak terlalu kelihatan. Yes. Oke, ya, gitu ya.
Kita masuk bahasan, kita sudah pernah membahas tentang murabahah belum Mas Zainal Abidin? Murabahah sampun ya, yang mudorobah. Yang mudoroba kayaknya belum, Ustaz. Mudorobah dereng ya, ijarah belum ya. Iya. Tadi saya catat itu ada sekitar 20 poin pembahasan yang masih untuk ini nanti kita select saja di dalam rentang 7 kali meeting nanti mana yang kemudian bisa kita includekan di dalamnya. Karena kalau diruntut ya, term-term di fikih muamalah itu banyak sekali. Nanti mana yang kira-kira lebih enak gitu ya, Mas Dimas ya. Nggak usah ngoyo-woro, tetapi kita juga sesuai dengan harapan gitu ya, Mbak Laifatul Anisa. Was, boleh ini saya lihat backgroundnya. Oke. Itu wallpaper apa tembok, Mas? Oh, wallpaper ya. Pak Lefatul Anissa ya, good. Maklum lagi rehab rumah jadi ada inspirasi ini juga bagus itu backgroundnya Mbak Izatul Atiyah. Ya, lemari ini kayaknya ya. Ya, Mbak Dewi juga. Kok perempuan semua ya? Saya kasih satu dulu lagi. Mungkin biar standby dia. Gitarnya itu loh keren. Kayak penyanyi Malaysia ya, negeri jiran, lagu-lagu serono. Ya, baik, kita bahas ya tentang mudorobah. Sebelum ke mudorobah, insya Allah kita singgung sedikit dulu tentang bagian kita ya, yang di ijarah ya, ijarah. Ini karena sering kali kita memakai ijarah, nanti tergantung pada melihat transaksi yang mana, kemudian yang bisa kita pakai. Siapkan teman-teman kalau ada yang perlu di share kan ya, nanti silahkan langsung saja, tidak apa-apa. Di jarah. Jadi jarah itu transaksi pengambilan manfaat ya. Lalu hukumnya bagaimana Ustaz? Mubah. Dapat dimanfaatkan tentu dengan imbalan tertentu ya. Di jarah itu ditunjukkan untuk pemberian jasa manfaat biasanya, bukan materi. Jadi jarah berupa nilai atau jasa begitu ya. Ijarah itu ijarah. Nah, ketika kemudian kita membahas tentang ijarah, hal yang sangat utama di dalam penerapan ini adalah tentang apa hukumnya ya. Hukumnya tadi mubah. A'tul ajir qabla ayajifa uruqo. Jadi berilah upah ya, jasa kepada yang kita pekerjakan itu sebelum kering keringatnya. Ini dari riwayah Ibnu Majah, Tabrani dan Tirmizi. Dan bagaimana juga kalau kita misalnya mengutip ya dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu, ijarah itu termasuk transaksi melalui imbalan tertentu di dalam proses akad ya, berakad gitu. Nah, ini kenapa menjadi penting dalam proses sekarang ini berkembang ketika kemudian pemberian upah itu macam-macam, apakah itu upah termasuk ke ojek ya, itu kan sebenarnya jual jasa lalu memberikan upah, atau kemudian minta seseorang ngantar kita begitu lalu kita kasih upah gitu ya. Misalnya Mas Muhsinin gitu ya, itu driver profesional ya. Kalau driver kayaknya kurang keren, naikkan dikit lah gitu ya, helikopter. Helikopter syariah ini ya, jadi areanya hanya masjid Ka'bah Mekah itu ya. Jadi ijarah disewa gitu misalnya untuk seminggu. Nah, jasa itu yang kemudian menjadi ijarah, imbalan yang diberikan oleh seseorang yang telah memperkerjakan. Memang berdasarkan hadis ini sebaiknya gitu ya, sebaiknya itu diberikan kapan? Sebelum kering keringatnya. Jadi bahasa Rasul ya, melalui hadis Abu Ya'la ini bahwa qabla an ayajifa uruqah yakni keringat. Kita ini di Unisula termasuk itu diberikan apresiasi untuk para abdi
pengabdi itu ya sebelum waktunya gitu, sebelum bulan, jadi di awal justru. Nah, berdasarkan hadis ini menjadi menarik. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngecek begitu, kasih aja sebelumnya. Kalau gaya Kiai Ali Maksum Jogja dulu itu tetap ditawar. Jadi kalau Mbak Dewi misalnya ya mau naik becak, ya belanja selapanan ya di rumah diminta bawa ibu itu. Naiknya bukan becak lagi ya, Mas Rifan ya, sekarang bentor gitu ya, becak motor gitu ya. Nah, Pak, ini bawa sekian, ini nanti berapa gitu. Ya sudah Mbak, ini karena bawaannya barangnya banyak, ya 35 lah, itu kan dekat aja gitu. Oke. Nah, itu diberikan di awal, malah bagus. Jual beli itu biasanya kalau pesan saya lebih kasih di awal. Contoh misalnya Mbak Tiara gitu ya, beli di Genuk Indah apa misalnya, ya beli ini gitu, capcay kah atau beli gorengan apa gitu. Kalau kalau saya memang biasanya nggak model, nungguin itu saya nggak sabar Mas Randy. Jadi kalau saya beli mesti saya tinggal. Apalagi kalau kemudian nunggu masak, antri, ada apalah misalnya. Kalau sekarang geprek kan cepet ya. Kalau melalui ini ya Mas Rifan kita nunggu mujair, Mas Zainal nunggu lele goreng dan nanti antri, ah itu saya nggak mau antri-antri gitu. Biasanya tak tinggal dulu, tak kasih duit. Nah kalau misalnya boleh nggak kita misalnya Pak lele ya 5, kemudian apa nilainya 2 gitu, 7 kan? Biar tentrem, itu caranya gampang. Penjualnya kasih aja dulu duitnya. Set. Berapa Pak ini? Oke 70 Pak. Kasih. Kita pergi, tapi dia sudah nggak kepikiran, masnya tadi pesen beneran enggak? Gitu. Ya, itu memberikan kelegaan kepada orang lain, itu bagian dari positive thinking. Nah, itu perlu kita tradisikan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman Gojek atau GoFood atau kemudian apalah whatever ya, pesan tentang di Shopee, Lazada dan macam-macam itu, saya sebutkan mereknya nggak apa-apa ya, di dalam kerangka kita membangun merek-merek itu supaya kita paham, ataukah kemudian di dunia transaksi itu. Nah, itu nggak masalah gitu. Kadang kan begini, Mas Zainal pesen dia gitu makanan atau pesan kemudian juga melalui online, tiba-tiba ketika datang nggak siap itu dengan susuk ini. Nah susuk itu bagi yang COD itu kadang repot. Walah Mas, ini saya nggak punya 2.000, gimana? Ya terserah Mas. Oh, ini pokoknya saya beli 50 ya. Ini kembaliannya ini kan habisnya 48. Ya sudah Masnya cari susu erong ewu. Nah, membuat lega orang lain, insya Allah kita juga akan dilapangkan. Ya pun enggak apa-apa Mas, yang 2.000 untuk jenengan aja. Membuat yang tidak ribet itu insya Allah juga membuat Allah lebih kemudian yapsud, memperluas, memperlebar, mempermudah kita. Ya, jadi itu biasanya hal-hal yang sederhana tapi menjadi penting di dalam kerangka kita memberikan ujroh atau kemudian ijarah pada orang lain gitu ya. Nah, kita lihat misalnya hukum ijarah, saya sharekan dari sini ayat Al-Quran. Ahum yuksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna ba'inahum ma'isyatahum ya fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'd. Sudah kelihatan belum Mas Sirajudin, Mas Dimas? Sampun ya? Nanti saya besarkan. Ya. Oke. Nah, jadi membagi ya rahmat Allah. Allah itu telah menentukan kehidupan mereka di dunia, meninggikan sebagian yang lain, ya beberapa derajat itu ya takhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbik. Jadi rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kemudian mereka kumpulkan. Artinya apa? Bahwa ketika nanti misalnya di kelas ini yakinlah gitu, in the end ya 5-10 tahun lagi itu pasti nasibnya akan berbeda.
Mas Randy nanti akan jadi apa, Mbak Labibah akan apa, Mas Sirojudin jadi apa, Mas Dimas apa. That's very different situation. That's our fact in our society. Itu kenyataan hidup. Ya, ini tadi saya baru dapat satu ini ya dari alumni HKI yang jadi hakim pengadilan, dia di pengadilan di Sulawesi kalau tidak salah, berfoto ya di depan apa namanya Kejaksaan Agung kalau tidak salah. Nah, Mahkamah Agung. Tentu kalau kemudian satu angkatannya dia ya itu beliau berdua hakim pengadilan ini berbeda dengan teman-teman yang lain, bisa jadi juga maaf misalnya ada yang belum menikah, masih jomblo, masih belum punya pekerjaan. That's the fact. Dan itu tidak boleh kemudian kita irikan. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'd itu darajah itu memang sudah bagiannya Allah. Allah yang akan membagikan itu. Artinya apa? Bahwa ketika kita memberikan bagian imbalan ya, itu disesuaikan dengan kadar kepayaan seseorang. Ya, jadi maaf misalnya ya nanti Mas Sirojudin ya, Mas Rifan ya, jadi Dirjen Pendidikan Nasional kan enggak tahu atau di bawah naungan Departemen Agama ya, Mas Irfan nanti jadi apa, Mbak Nika nanti jadi istrinya siapa di kelas ini kan enggak tahu kita ya. Mbak Tiara ya. Nah, ya, Mbak Tiara masih single kan? Ya, right. Mbak Amalda juga ya. Di kelas ini belum ada yang nikah kan? Mas Rifan aja wajahnya wajah masih ya masih pantas lah jomblo 3 tahun lagi itu masih pantas ya. Bukan jomblo. Minas sabirin, wa mujahidin, fi imsakin nafs, fil hub. Insyaallah ya. Jadi orang-orang mujahid itu, orang-orang yang kemudian mengekang diri sampai pada waktunya itu termasuk mujahid. Ya, jadi tenang aja teman-teman kalau dikatakan jomblo enggak, jangan terlalu mau menerima ya. Jadi saya bukan jomblowers. Nah, terus apa? Nahnu minas sabirin. Kita termasuk orang-orang yang sabar. Keren kan? Tapi itu mindsetnya menjadi positif. Oke. Nah, tadi fakta sosial. What I would like to share that our fact terhadap kenyataan itu, teman-teman sekalian, biasanya begini, jangan terlalu risau. Gitu. Yang kemudian belum sukses nanti misalnya 7 tahun lagi ya, ada pertemuan reuni angkatan ini angkatan berapa? 2020 ya? Ya Mas Rifan ya. Angkatan 2000 berapa Mas Musinun? Angkatan berapa jenengan ini? 20 ya. Nanti misalnya tahun 2027 temu alumni ya. Saat kapan? Saat sekaligus pengukuhan guru besar saya misalnya. Amin. Ya, nanti semua datang hadir dan habis itu kemudian temu alumni ya, nanti saya fasilitasi ya. Nah, di mana Ustaz? Gampang. Itu punya hall luas kita. Sekaligus itikaf di Serabi Masjid. Keren kan gitu. Temu alumni ini misalnya ya, Mbak Sylvia sudah istrinya siapa, Mas David sudah jadi suaminya siapa, Mbak Alfiani sudah gandengan sama siapa. Loh Alfiani kayaknya dulu kamu gini kok suamimu ganteng gitu dan lain-lainnya ya. Menurut Anissa kamu dulu gini kok gitu ya. Ya, termasuk maaf misalnya ada yang ratu YouTube ya yang kemudian wih bojone ganteng toh, misalnya gitu ya dan lain sebagainya. Itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Jadi kalau nanti Mbak Izzatul Atiyah misalnya ya dapat di kelas ini atau Mas Dimas juga nanti dapat dari kelas yang lain, fakultas yang lain, ya sudah tidak masalah, that's the fact gitu. Nanti itu satu hal yang kemudian memang Allah sudah bagi. Kalau kemudian kita ambil sisi lain dari values ini. Jadi kalau nanti temu alumni nggak usah bawa label-label. Nah ini beberapa teman-teman senior itu baik di gerakan ataupun yang lain ini begitu ketemuan nanti yang satu maaf misalnya saya gitu ya, oh ini sudah doktor dan lain sebagainya, nanti ada teman bahkan kemudian dulu adik kelas ada yang belum menikah dan lain sebagainya, itu nggak perlu di ini. Yang penting adalah persahabatan. Itu pesan saya ya dari awal. Kalau nanti misalnya ada hal-hal yang seperti itu, dianggap saja itu anugerah Allah, apapun kondisinya itu yang kemudian di ini. Dan saya selalu berpesan, la takun kusala,
Lakin kun mujtahidan. Jadilah teman-teman kita semua menjadi orang yang rajin. Sungguh-sungguh. Udahlah pasti itu. Kuncinya dari situ. Kalaupun teman-teman nanti di dalam proses itu Allah hadapkan, Allah hadirkan di dalam situasi, maaf misalnya, oleh orang lain dianggap kurang dan lain sebagainya, tidak ada masalah kan, itu sudah kehendak Allah dengan ikhtiar terbaik yang pernah teman-teman suguhkan. Keren kan? Gitu. Termasuk ini dagang. Gitu. Jangan lihat prosesnya, tapi lihat all the end-nya. Kali misalnya sekarang ini, yaitu yang dulu tidak terlalu saya lakukan. Ya, kalau sekarang ini Mbak Tiara nawarin kerudung, Mbak Nisa nawarin mukena, ya Mas Sirojudin nawarin baju koko, kopiah, Mas Dimas kemudian nawarin batik, ya seperti batik yang saya pakai, ya atau kemudian Mas Muhsini nawarin onderdil motor dan lainnya gitu ya. Dan teman-temannya ini aksesoris itu kan keren kan gitu, nggak usah malu gitu. Bahwa karena proses di end-nya itu di dalam transaksi atau kemudian kita berentrepreneur adalah 5 tahun ke depan. Ustaz apa pernah? Ya sedikit banyak sih, cuma dulu saya nggak individual gitu, karena saya melakukan itu untuk menghidupi lembaga. Gitu. Jadi gerakan teman-teman karena kebetulan saya dari mulai komisariat ya tingkatan fakultas, tingkatan kampus UIN Jogja sampai kemudian di cabang Yogyakarta, kebetulan saya ketuanya sehingga selalu menghidupin tiap tahun itu mencari untuk kontrakan rumah base camp-nya ya seperti apa, kendaraan motor saya yang selalu dipakai dan saya sebagainya, sehingga kita berusaha ya ada yang bisa dijual aja begitu. Loper koran pernah, ya jualan macam-macam pernah gitu. Sekarang aja masih jual yang bisa kita jual gitu, selama positif kan gitu. Nerbitin buku kita jual gitu, nggak ada masalah gitu. Ya, oke. Nah kita bersyukurlah paling tidak begitu. Dan teman-teman pernah bisa lihat kan ada alumni magister dari luar begitu Timur Tengah, tahu nggak jualan kesehariannya apa di Solo? Jual pentol. Habis itu ngisi ngaji aja. Keren kan? Lulusan kampus tertua Timur Tengah, Al-Azhar, LCMA, jualan pentol. Pentole ono loro apa telu barang ngurus ya. Lagu aneh-aneh. Ya, ya Mas David. So that you can imagine. Don't be worried about the situations. The first important thing is halal. Gitu. Itu keren gitu. Nah, keren. Ya mungkin for some people ya kok begitu amat sih gitu. Tapi beliau melihatnya itu dan salah satunya dari jualan pentol dan lain sebagainya itu besar juga loh, per bulan bisa menghasilkan 3. Jadi beliau mengisi ngaji kemana-mana tidak harus tamak gitu karena sudah ada yang income utama gitu dari jualan tadi. Nah ya, nah ini apa tadi saya maksudkan Mbak Alfiani, Mbak Nurul ya, Mbak Nisa ini sebagai motivasi saja karena materi ini kan sebenarnya yang lebih penting lagi yang tak tergantikan oleh dunia maya itu adalah memberikan motivasi dan itu tidak bisa dilakukan oleh sepenuhnya oleh Google dan lain sebagainya. Itu adalah teman-teman membangun kesuksesan di antaranya dari sekarang. 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, tidak ada masalah, nanti itu yang akan dilihat. Bahkan 10 tahun lagi ya. Nanti tolong saya diingatkan ya, nomor kontak saya tetap disimpan ya Mas David ya. Nanti tolong saya diingatkan, insya Allah lah perkiraan saya 2027 atau paling tidak 2028 ya. Nah, nanti kita diingatkan, Ustaz, kita katanya mau temu alumni gitu ya 2020 ya. Nanti kita akan menguji nih kalam-kalam Allah ini ya, bukan untuk mendeteksi dan mengetes iya ya gini ini enggak, tapi kita akan berkumpul bersama melihat dari ikhtiar-ikhtiar itu. Dan itu belum rampung. Karena the end of life itu yang sesungguhnya nanti di hadapan Allah. Tapi kita ingin tadi betapa kemudian ikhtiar itu benar adanya. Kun mujtahidan wala takun kusala. Orang-orang yang malas itu bang biangnya orang
miskin ya dan bodoh. Itu diingat ya dibuat stiker pokoknya dengan rajin kesuksesan telah menanti. Rajin breakdown sendiri maknanya kemana-mana, kuliahnya rajin, rajin ibadahnya rajin, rajin silaturahmi rajin, rajin help people, membantu sesama rajin, rajin birrul walidain, rajin menambah jejaring sosial, rajin menghidupkan masjid, rajin macam-macam itu. Malas membaca, malas dolan, malas sinau, malas silaturahmi, malas berbisnis, malas jualan, macam-macam itu udah biangnya. Ya, dan saya katakan salah satu cara bersyukur adalah dengan tadi. Ini saya jadi ingat ini ayat ini karena luar biasa menginspirasi betapa kemudian nasib seseorang itu memang bisa beragam, tapi kita sesungguhnya diberikan oleh Allah capital pikiran dan modal untuk bersungguh-sungguh tadi dengan fisik yang baik untuk mencapai hal-hal yang kemudian kita harapkan di dunia dan di akhirat ya. Oke, good. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau begitu dalil yang lain ya termasuk di dalam ijarah ini qalat ihdahuma ya abadi astajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wah, ini keren. Ini saya kutip ini dari ungkapan kiai saya, kiai kita semua tentu, ketika keluar saya dari pondok pesantren. Ini menarik gitu. Bisa saya besarkan ya. Kelihatan nggak Mas Rifan? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Ya. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya Abi, ya ambillah, ya apa itu? Ya sebagai orang yang bekerja. Nah ini kemudian memperkerjakan siapa gitu? Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kemudian di dalam kita istijar tadi, ijarah adalah al-qawiyul amin. Ini ambil. Al-qawiyul amin itu siapa? Orang-orang yang kuat, ya, yang believingnya kuat, gitu. Have a dream, big dream, very big believing, keyakinan yang kuat. Saya bukan apa-apa, tetapi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau jenengan ada yang petani, saya nanya petani, bukan bermaksud apa, tapi apa yang kemudian masih bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Sampai sekarang memang for some people, ketidaksabaran saya itu ya membuat nggak nyaman juga, tetapi saya selalu nggak sabar kalau menunggu seperti tadi itu antrian lama gitu. Saya selalu cari alternatif. Kalau kamar mandi itu penuh, saya akan cari yang lain. Misalnya di masjid kok penuh itu kamar mandi, saya cari yang lain gitu cepat. Ya, nanti teman-teman lihat di YouTube dah film Three Idiot yang India itu ya, Mas Zainal ya, Mas Rifan banget ya. Itu lihat tuh dia yang kemudian memiliki menjadi seorang penemu hak paten ya, 400-an hak paten dunia. Ya, mungkin tidak menjadi ini ya di dalam film itu, tapi lihat betapa kemudian dia tidak menjadi orang yang sangat tekstualis tapi menjadi kreatif, apa yang kemudian tidak menjadi nalar sosial, dia menjadi orang yang selalu out of the box gitu. Ya. Keren. Nah, dari sini al-qawiyul amin diantaranya seperti itu. Nah, berarti apa? Kita menjalankan kalam Allah di dalam transaksi ekonomi ini. Out of the box itu misalnya apa? Mas Rifan ya atau Mbak Alfiani itu siapa yang menyangka jual sisir itu? Nggak laku. Loh kok bisa? Ya, misalnya Mbak Nisa tanya, kok bisa maksudnya sisir? Sisir ketika dijual, saya cerita ini dari istrinya mantan rektor yang kemarin, Pak Anies yang sekarang di Brunei Darussalam ya. Saya masih ingat ada forward sharing itu ketika jualan sisir bagi kalangan Solin itu laku apa enggak, Mbak Alfiani? Dodolan sisir itu loh, sisir untuk rambut, tapi itu di komunitas orang-orang pendekar Solin di sana, di China sana. Laku nggak kira-kira jualan no sisir? Jungkas. Mbak Suranti piye kira-kira jenengan jualan sisir no. Ambil wong pelontos-pelontos. Ya, Mas Dimas gak laku kan?
Tapi itulah pikiran kita dan saya ingin teman-teman yang maaf ya, maaf 3 kali, 4 kali saya tambahkan ya.